Pursuit of the Truth, bab 222-223. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suming berdiri sendirian di puncak ke-9. Setelah dibawa keluar dari ruangan oleh Tian Xiezi, dia ditinggalkan sendirian di tempat itu. Dia tidak tahu kemana Tian Xiezi pergi. Pertemuan puncak ke-9 klan langit beku, apakah ini rumahku sekarang? Suming memandang dunia putih yang terbentang di hadapannya di kejauhan, dan perasaan yang familiar namun aneh muncul di hatinya. Yang terasa familiar adalah salju, dan yang terasa asing adalah bentang alamnya. Salju berterbangan di udara di sekelilingnya. Saat melihatnya, Suming menundukkan kepala dan berjalan menuruni tangga yang ditutupi tanaman. Karena aku sudah di sini, sebaiknya aku mencari gua sebagai tempat tinggal dulu. Saat Suming berjalan menuruni gunung, dia melihat sekelilingnya, dan yang dilihatnya hanyalah tumbuhan yang dapat bertahan hidup di cuaca dingin. Tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh begitu lebat sehingga menutupi sebagian besar gunung. Kakak laki-laki kami yang kedua terlalu rajin, yang membuatnya percaya bahwa dia bisa melakukan yang lebih baik, kata-kata kakak senior ketiganya, Huzi, terngiang di telinga Suming. Dia berjalan cukup lama, dan perlahan mulai memahami arti kata-kata itu. Ketika malam tiba dan dunia menjadi gelap, Suming menemukan tempat yang tidak tertutup tanaman di bagian tertentu lereng gunung puncak ke-9. Tempat itu agak jauh dari tangga. Ada sebuah batu besar yang menonjol dari tanah, dan membentuk sebuah platform yang tidak terlalu besar. Ketika Suming berdiri di atas platform dan hembusan angin musim dingin yang melengking menerpa telinganya, dia mengangkat tangan kanannya, dan seketika itu juga, bagian tengah alisnya bersinar dengan cahaya hijau. Pedang kecil berwarna hijau itu terbang keluar dan mengelilingi Suming beberapa kali sebelum melesat menuju dinding batu puncak ke-9 di sebelahnya. Suara dentuman bergema di udara, dan di bawah gempuran pedang kecil yang terus-menerus, Suming perlahan-lahan membuka sebuah gua sederhana di dinding batu. Batu-batu es di dinding itu sangat kokoh. Hanya untuk mencoba membuat gua sederhana saja membutuhkan sedikit usaha dari pihak Suming. Barulah ketika bulan purnama bersinar terang, gua tempat tinggal itu akhirnya selesai dibangun. Suming menyimpan pedang kecilnya dan memandang gua tempat tinggal di hadapannya. Gua itu begitu sederhana sehingga bahkan tidak memiliki pintu. Dia menggelengkan kepalanya dan masuk. Hanya ada satu ruangan di tempat tinggalnya. Suming berjalan ke ujung dan melihat sekeliling. Dinding gua memancarkan aura dingin, menyebabkan seluruh tempat tinggal itu juga terasa dingin. Dia duduk dengan tenang dan mengeluarkan peta kulit binatang dari dadanya. Dia menundukkan kepala dan melihatnya sejenak sebelum menghela napas pelan. Kekuatan, guru benar. Jika aku ingin keluar dari negeri pagi selatan, maka aku membutuhkan kekuatan yang besar. Pertama, saya perlu menemukan cara untuk menjernihkan pikiran dan memahami makna sebenarnya dari penciptaan. Suming menyimpan peta kulit binatang itu dan duduk di tanah dengan ekspresi termenung di wajahnya. Waktu berlalu dengan lambat. Pada malam pertamanya di puncak ke-9 klan langit beku dan di gua sederhana tempat tinggalnya dengan deru angin musim dingin sebagai teman, Suming menghabiskan sebagian besar malam merenungkan kata-kata Tian Xiezi. Selain angin, klan langit beku sunyi di malam hari. Terutama di puncak ke-9, karena terlalu sedikit orang yang tinggal di sana. Cahaya bulan tersebar di tanah di luar dengan lembut, meskipun cahaya itu memberikan hawa dingin yang menusuk pada salju di tanah. Saat hampir fajar menyingsing, Suming terbangun dari meditasinya. Dia mengerutkan kening. Dia agak kurang memahami apa sebenarnya arti menjernihkan pikirannya. Menjernihkan pikiranku sendiri. Seharusnya aku sudah melakukannya. Pikiranku sudah tenang dan jernih. Tapi apa gunanya untuk latihanku? Apa maksud guru dengan memahaminya? Suming memikirkannya cukup lama, tetapi masih merasa sedikit bingung. Ia mengangkat kepalanya dan memandang langit yang remang-remang di luar tempat tinggalnya sebelum berjalan keluar. Tanah yang asing dan gunung yang asing. Saat Suming melangkah keluar, angin dingin menerpa wajahnya dan membawa salju. Dia tidak keberatan dengan dinginnya salju itu. Langit remang-remang. Kegelapan di sekitar area itu sebagian besar telah hilang dan dia bisa melihat garis besar daratan. Suming berjalan maju tanpa arah dan salju yang diinjaknya mengeluarkan suara gemerisik di bawah kakinya. Suara-suara itu, bersama dengan ritme yang menyertainya,
secara bertahap menenangkan pikiran Su Ming yang telah kacau karena ketidakmampuannya memahami kata-kata gurunya. Menjernihkan pikiran, apakah maksudnya melatih pikiran? Su Ming merasa seolah-olah dia memahami sesuatu. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi saat dia berjalan-jalan, dia tiba-tiba berhenti dan tatapan tajam dan garang muncul di matanya. Namun, dia segera rileks dan menatap ke depan dengan ekspresi aneh. Ia melihat seseorang berjongkok di depannya di balik sebuah batu besar. Orang itu memegang sebuah kendi anggur di tangannya. Sambil minum, ia akan menjulurkan kepalanya dari balik batu besar itu dengan hati-hati dan mengintip keluar. Dari tempat Su Ming berdiri, dia hanya bisa melihat punggung orang itu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang diintip orang itu dengan saksama dari balik batu. Kakak ketiga, ekspresi Su Ming menjadi semakin aneh. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan pria yang terus menyebut dirinya kakek Hu dengan berjongkok di sana. Kakak ketiga jelas memperhatikan Su Ming. Dia berbalik dan dengan cepat meletakkan jari telunjuknya di dekat mulutnya dan membuat ekspresi wajah mengejek ke arahnya. Setelah memberi isyarat kepada Su Ming untuk tidak bersuara, dia memanggilnya mendekat. Su Ming ragu sejenak sebelum berjalan hati-hati ke arahnya. Ketika melihat kakak ketiganya sangat berhati-hati dan bahkan tampak gugup, Su Ming tidak bisa tidak ikut waspada. Ia bahkan membungkuk dan mendekatinya perlahan. Ketika melihat sikap Su Ming, kekaguman terpancar di wajah pria itu. Begitu Su Ming mendekat, dia meraih lengannya dan menariknya ke belakangnya sebelum berbisik, "Jangan bicara. Apapun yang kau lihat nanti, jangan membuat keributan, nanti akan jadi masalah." Kakak laki-laki ketiganya ini telah menemaninya ketika Su Ming melakukan perjalanan ke puncak ke-9, tetapi dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu pada pria yang tampak bodoh itu. Ketika Su Ming melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Namun, dia juga menjadi serius karena ucapannya dan mengangguk. "Ya, begitu. Lain kali kalau aku melihat ke sana, kamu bisa mengintip bersamaku. Ingat ini, jangan membuat keributan." Kakak ketiga menjilat bibirnya. Sambil memperingatkan Su Ming, ia meneguk anggur lagi, lalu mengangkat kepalanya dan melihat keluar dari tepi tebing gunung. Su Ming juga mengangkat kepalanya dan melirik ke tepi tebing gunung. Sekilas pandang itu saja sudah membuat ekspresi wajahnya menjadi semakin aneh. Tidak ada apapun di balik bebatuan gunung itu. Seluruh tempat itu dipenuhi tanaman, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun di sana. Tempat itu sunyi. Semangat kakak ketiga terangkat dan dia berbisik cepat, "Dia di sini." Begitu kata-kata itu terucap, Su Ming langsung melihat seseorang berbaju putih melayang ke arah mereka seperti hantu dari kejauhan. Namun, dia sebenarnya tidak bergerak terlalu cepat. Begitu dia melayang ke tempat yang dipenuhi tanaman di depan mereka, dia berhenti. Dilihat dari penampilannya, orang itu adalah kakak senior kedua Su Ming. Wajahnya tampak waspada. Setelah melihat sekeliling untuk memeriksa keadaan sekitarnya, ia menundukkan kepala dan melihat tanaman di dekat kakinya sebelum berjongkok dan memetik beberapa di antaranya. Setelah itu, ia melihat sekeliling sekali lagi sebelum menghilang di kejauhan. Su Ming terkejut. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang perlu diamati pada orang ini. Ekspresi hati-hati dan tegas di wajah Hu Zi membuat Su Ming merasa bahwa ini benar-benar tidak masuk akal. Setelah kakak senior kedua mereka pergi, Hu Zi merasa rileks dan bersandar pada batu dengan senyum lebar di wajahnya sambil menatap Su Ming. "Jadi, bukankah itu terasa menyenangkan?" Su Ming terdiam. Dia menatap kakak senior ketiganya dan mendapati dirinya benar-benar kehilangan kata-kata. "Biar ku beritahu, adik bungsu. Tahukah kamu siapa orang terpintar di pertemuan puncak ke-9 ini?" Wajah kakak ketiga itu tampak penuh kebanggaan saat ia mengambil kendi anggur dan meneguknya dalam jumlah banyak. Ia bahkan bersendawa karena mabuk. Su Ming terdiam dan menggelengkan kepalanya. Ia merasa seharusnya ia tidak berada di sini, atau mungkin lebih tepatnya, seharusnya ia bahkan tidak keluar dari gua tempat tinggalnya. "Kau tidak bisa." "Yah, itu wajar. Ini hari pertamamu di gunung. Biar ku katakan, jika kita bandingkan kekuatan kita, aku tidak bisa menang melawan kakak kedua kita, aku juga tidak bisa menang melawan kakak tertua kita, apalagi orang tua itu. Namun kecerdasan adalah hal lain. Adakah orang lain yang lebih pintar dari saya di gunung ini?" "Tidak ada." Ekspresi kakak ketiga menjadi semakin penuh kebanggaan. Su Ming tetap diam. Dia menatap pria di hadapannya dan tidak tahu bagaimana pria itu bisa sampai pada kesimpulan ini. "Kamu kaget, kan? Biar ku beritahu, kakek Hu adalah orang terpintar karena menurutku begitu,
bisik kakak ketiga kepadanya dengan ekspresi puas. Saya tidak hanya suka berpikir, saya juga suka mengamati berbagai hal. Bukan hanya puncak ke-9, saya juga memiliki target pengamatan lain di gunung-gunung lainnya. Saya pikir, saya amati, itulah sebabnya saya terus menjadi lebih pintar. Apa yang tadi kamu lihat? Kamu melihat kakak kedua kita, kan? Biar ku beritahu, yang kamu lihat itu kakak kedua kita, tapi juga bukan kakak kedua kita. Haha, kakak kedua kita selalu paranoid dan terus bilang ada yang mencuri tanamannya di malam hari. Dia bahkan curiga akulah yang mencuri tanaman itu, tapi aku tidak akan memberitahunya kalau aku melihatnya mencuri tanamannya sendiri setiap malam. Ekspresi puas di wajah kakak ketiga semakin jelas saat dia berbisik kepada Suming. Suming merasa kepalanya sakit. Dia menggosok bagian tengah alisnya, dan tepat saat dia hendak berdiri dan pergi, kakak kedua kami sudah tergila-gila dengan pertanian. Orang yang Anda lihat di malam hari dan orang yang Anda lihat di pagi hari adalah orang yang berbeda. Bukankah itu melelahkan? Dia pergi menanam tanaman di pagi hari, lalu dia pergi mencuri di malam hari, dan dia selalu mencari pencurinya, yang ternyata adalah dirinya sendiri. Tapi aku tidak akan memberitahunya. Kakak tertua ketiga menyeringai dan meneguk anggur dari kendi anggurnya. Suming tersenyum kecut sambil menatapnya. Akhirnya ia mengerti apa sebenarnya kebiasaan aneh kakak laki-lakinya yang ketiga. Keeksentrikan itu bukanlah kegemarannya minum anggur, melainkan kegemarannya mengamati dan berpikir. Anggurnya sudah agak dingin sekarang. Aku sudah terlalu lama di sini, dan sekarang anggurnya sudah tidak enak lagi, gumam kakak ketiga sambil berdiri, lalu menatap Suming dari atas ke bawah. Adik bungsu, kakakmu Hu sedang bahagia hari ini, jadi bagaimana kalau aku mengajakmu menemui kakak tertua kita? Kakak kita orang yang aneh. Bukankah dia konyol? Dia selalu menyendiri seperti kura-kura. Bukankah itu melelahkan? Dia seharusnya menjalani hidupnya seperti aku. Dia perlu lebih banyak berpikir, lebih banyak mengamati, lebih banyak minum, dan lebih banyak bermimpi. Tapi ku dengar dari lelaki tua itu saat dia meminjam anggur dariku bahwa kakak tertua kita berbeda dari kita. Dia benar-benar beruntung, kau tahu. Dia yang pertama mengikuti lelaki tua itu, dan ku dengar dia mendapatkan beberapa keahlian yang luar biasa. Kudengar itu adalah keahlian paling misterius dari klan Langit Beku, gumam kakak ketiga dengan mabuk sambil cemberut. Suming baru saja akan pergi ketika dia mendengar kata-kata pria itu. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan cahaya terang muncul di matanya. Dia merasa telah menangkap sesuatu dari kata-kata kakak senior ketiganya, dan kakinya berhenti bergerak sekali lagi. Dia menundukkan kepala dan menatap kakak laki-lakinya yang ketiga yang sedang menatapnya dengan tatapan mabuk dan seringai bodoh. Perlahan, dia mendapati dirinya tidak dapat memastikan apakah orang ini benar-benar mabuk, atau hanya sengaja mengatakan semua itu kepadanya. Apakah kamu ikut? Jika tidak, maka aku akan pergi sendiri. Kakak ketiga menggosok matanya dan menguap. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku akan pergi. Suming mengangguk. Semangat kakak ketiganya langsung terangkat dan dia mengambil labu dari tanah sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sambil menggumamkan beberapa kata yang tidak bisa didengar Suming, dia mengangkat tangannya dan membuat beberapa isyarat seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Setelah beberapa saat, seringai konyol muncul di wajahnya. Bagus sekali, kamu sangat beruntung. Kita bisa bertemu kakak tertua kita hari ini. Ayo, ikuti aku dari dekat. Saat kakak ketiga berbicara, dia berlari menjauh. Suming tidak mengatakan apapun, hanya mengikuti di belakangnya, menatap punggung kakak ketiganya. Perlahan-lahan dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami orang ini. Suming berlari di belakang Huzi melewati pegunungan, dan tak lama kemudian, saat matahari mulai terbit di langit, mereka melihat sebuah bebatuan gunung yang agak rusak. Dia bisa melihat sebuah gua rendah di sana, dan sebagian besar pintu masuknya terhalang oleh batu besar, menyebabkan sejumlah besar sinar matahari terhalang masuk ke dalam gua meskipun hari sudah siang. Suming ragu sejenak sebelum bertanya, kakak tertua mengasingkan diri di sini. Tidak mungkin kakak tertua kita menikmati hidupnya seperti ini. Ini adalah gua tempat tinggal kakakmu, Hu. Jadi, kelihatannya megah, kan? Tunggu di sini, aku akan mengambil anggur. Sambil berbicara, ia menundukkan bagian atas tubuhnya dan masuk melalui pintu masuk gua yang rendah. Suming berdiri terstunet di luar sejenak, mulai merasa ragu tentang spekulasinya sebelumnya. Tak lama kemudian, kakak laki-lakinya yang ketiga keluar. Sedikit anggur tumpah dari kendi anggur di tangannya.
Jelas bahwa dia baru saja mengisinya kembali, dan ada ekspresi gembira di wajahnya saat dia memegang labu besar itu di tangannya. Ayo pergi, kita harus bergegas, kalau tidak nanti akan terlambat. Saat ia berbicara, kakak ketiga bergegas maju. Su Ming ragu sejenak sebelum mengikutinya dari belakang. Mereka berdua berlari ke kaki gunung. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Hu Zi membawa Su Ming ke kaki gunung. Dengan beberapa belokan, mereka sampai di celah gunung. Saat mereka melangkah ke celah itu, Su Ming langsung merasakan hembusan udara dingin menerpa wajahnya. Dia memperhatikan tindakan kakak senior ketiganya. Jelas sekali bahwa dia sangat mengenal tempat ini. Mereka berjalan selama setengah hari di celah itu dan secara bertahap bergerak lebih dalam ke bawah tanah. Selama proses itu, ada saat-saat di mana mereka tampaknya telah mencapai ujung karena Su Ming tidak lagi melihat jalan yang mengarah ke depan, tetapi saat Hu Zi berbelok lagi, jalan baru akan muncul di hadapan mereka. Mereka berbelok-belok di lapisan es berkali-kali, dan ketika Su Ming mulai merasa pusing, kakak senior ketiganya berhenti di depannya dan membawanya ke sebuah cekungan es yang berukuran sedang. Saat ia melihat ke seberang, cekungan itu tampak seperti lubang raksasa yang terbentang di hadapannya. Bagian dalamnya gelap, dan udara dingin yang membekukan menyebar dari dalam. Terdapat juga banyak es yang menggantung dari bagian atas cekungan yang memancarkan hawa dingin yang menusuk. Kami di sini, kakak tertua kami ada di bawah sana, tetapi terlalu dalam, jadi kami tidak bisa masuk. Kami hanya bisa melihat dari sini. Kakak ketiga menoleh dan menatap Su Ming sebelum menunjuk ke arah baskom di depan mereka. Su Ming melangkah maju beberapa langkah dan melihat ke bawah cekungan. Dengan tingkat kultivasi dan penglihatannya saat ini, dia tidak dapat melihat ujungnya. Kakak laki-lakinya yang ketiga meletakkan labu di tangannya di tanah dan berdiri di sampingnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mulai menghitung dengan jari-jarinya, seolah-olah sedang menghitung waktu. Masih ada sisa waktu setengah batang dupa. Adik bungsu, kamu harus menunggu sebentar, namun sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar raungan rendah dari dalam cekungan. Raungan itu begitu keras sehingga es di sekitar cekungan mulai bergetar hebat. Ekspresi Su Ming berubah. Dia bisa merasakan dengan jelas gelombang panas yang kuat yang bukan berasal dari es tiba-tiba meletus. Dia langsung mundur beberapa langkah. Panas itu menghantam mereka berdua seperti ledakan, dan gelombang udara panas menyembur keluar dengan dahsyat dari bawah baskom. Gelombang udara panas itu memberi orang sensasi panas yang menyengat, bahkan bisa membakar tubuh mereka. Namun anehnya, cekungan dan es di sekitarnya hanya mencair perlahan di bawah gelombang panas itu. Ketika pemandangan yang jelas-jelas menentang logika ini muncul di hadapan Su Ming, dia merasa terguncang, dan dia menarik napas dalam-dalam. Sial, ucapan selamat dari kakak tertua kita terdengar. Kakak tertua, Hu Zi ada di sini, aku bahkan membawa adik bungsu kita, dia baru saja diasuh oleh orang tua. Atas nama adik bungsu kita, bagaimana kalau kau membantuku menghangatkan anggurku? Peringatkan aku, kakak tertua, jika kau memecahkan labu anggurku lagi dan mempermalukanku di depan adik bungsu kita, maka aku tidak akan pernah datang menemuimu lagi. Saat ia berbicara, kakak ketiga dengan cepat melemparkan labu anggur ke dalam baskom. Labu anggur itu tidak jatuh, melainkan melayang di udara hingga panas yang keluar dari dalam baskom menyembur keluar dan menghantamnya. Namun, terdengar suara retakan di udara. Retakan langsung muncul di labu anggur. Sebagian anggur bahkan tumpah dan jatuh ke dalam baskom. Kakak tertua, Hu Zi mengeluarkan jeritan melengking dan dia sangat terkejut hingga ekspresinya pun berubah. Terdengar suara dengusan dingin dari dalam baskom, dan lapisan es tipis segera menutupi retakan pada labu anggur, menyebabkan anggur yang tumpah dari labu berhenti mengalir keluar. Pada saat yang sama, gelombang panas menyebar dari dalam labu yang tidak tertutup rapat. Aroma alkohol yang pekat memenuhi udara di area tersebut, menyebabkan orang-orang yang menghirup udaranya merasa hangat. Permukaan labu tertutup lapisan es sementara anggur di dalam labu mendidih, dan sebagian besar berubah menjadi uap beralkohol. Cukup, kakak tertua, cukup. Ekspresi Hu Zi berubah sangat cepat. Baru saja ia memasang wajah sedih, dan sekarang ia sudah tersenyum bahagia. Ketiga, jangan lakukan ini lagi, setiap kali kau pergi, aku harus mengubah garis jalan di luar, tapi kau selalu berhasil masuk juga. Labu anggur yang tertutup es itu melayang ke arah Hu Zi dan mendarat di depannya. Pada saat yang sama, sebuah suara yang mengandung sedikit rasa pasrah terdengar dari dalam wadah tersebut. Suara itu sangat lembut, tetapi begitu sampai di telinga Su Ming,
Ia pertama kali merasakan merinding, dan rasa merinding itu segera berubah menjadi kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya kau yang bisa mencetuskan ide menggunakan napas asal yang telah kusempurnakan dengan susah payah untuk menghangatkan anggurmu. Ingatlah untuk mengantarkan setengah dari pot itu kepada Tuan, kalau tidak aku tidak akan menghangatkan anggurmu lagi. Nada pasrah dalam suara itu membuat Suming berpikir bahwa kakak senior ketiganya telah bertindak berlebihan. Kakak tertua, jangan khawatir. Aku pasti akan mengirim setengah panci ke orang tua itu. Wajah Huzi berseri-seri karena kegembiraan. Dia dengan cepat mengambil labu anggur dan menghirup aroma alkohol yang keluar dari dalamnya. Ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Keempat, kau baru saja datang ke gunung. Sayang sekali aku belum bisa keluar dari pengasingan. Aku baru bisa melakukannya setelah beberapa tahun. Bagaimana kalau begini? Aku berikan ini padamu. Gunakan untuk melindungi dirimu. Suara lembut itu terdengar sekali lagi, dan sepotong es biru tiba-tiba terbang keluar dari baskom. Es itu melesat ke arah Suming dan melayang di depannya. Bola api biru yang terperangkap dalam es biru itu memberikan kesan yang mempesona. Terima kasih, kakak tertua. Suming dengan cepat mengepalkan tinjunya dan membungkuk sebelum menyimpan potongan es biru itu. Hanya dengan melihatnya saja, dia bisa tahu bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Huzi mengambil labu anggurnya dan menyeret Suming beberapa langkah ke belakang sebelum berteriak ke arah baskom, kakak tertua, kau harus segera kembali berlatih. Aku sudah menghitung, kau akan mengeluarkan nafas asalmu 43 hari lagi. Saat itu tiba, aku akan datang mencarimu lagi. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Kakak tertua, semoga beruntung. Panas yang menyebar dari baskom itu jelas berhenti sesaat, dan desahan pasrah terdengar dari dalam baskom. Jangan selalu berusaha untuk mabuk. Ingat apa yang guru katakan kepadamu sebelumnya. Meskipun mabuk adalah cara yang kamu temukan untuk menjernihkan pikiranmu, ini hanyalah sebuah proses. Yang penting adalah mimpi yang kamu alami setelah mabuk. Suara lembut itu bergema di udara. Aku tahu. Kita pergi sekarang. Huzi segera pergi, tetapi langkah kaki Suming terhenti. Dia menatap ke arah udara panas yang menyebar dari dalam baskom. Kakak tertua, keterampilan apa yang sedang kau latih? Apakah itu benar-benar salah satu keterampilan yang diambil dari tingkat kedua guru kita di ruangan itu? Apakah kau melihat seni dan kemampuan yang tertulis di batu giok itu? Ada keheningan sesaat dari dalam baskom sebelum suara lembut itu terdengar kembali. Kamu tidak bisa melihat apa yang aku lihat, karena yang paling aku inginkan adalah keterampilan. Suara kakak tertuanya bergetar di udara, sama seperti jantung Suming yang berdebar kencang saat itu. Ketika akhirnya ia ditarik keluar dari tempat pengasingan kakak tertuanya oleh Huzi dan tiba di kaki puncak ke-9, ia merasa pikirannya begitu kacau hingga seperti ada gelombang yang menghantam benaknya. Ia tidak tahu bagaimana ia meninggalkan tempat itu. Dalam keadaan terguncang, ia berpisah dengan kakak laki-lakinya yang ketiga dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Ia duduk bersila di atas platform dan memandang dunia di kejauhan. Namun, apa yang dilihatnya tidak lagi penting. Ia tidak bisa tenang, tidak ada yang dilihatnya yang bisa menenangkannya. Karena kakak laki-laki tertua saya menginginkan keterampilan, itulah sebabnya ketika dia melihat giok di lapisan kedua, giok itu tampak nyata baginya. Dia mendapatkan keterampilan yang diinginkannya dan mengasingkan diri untuk berlatih dan membuat dirinya lebih kuat. Dan aku paling menginginkan peta itu, itulah sebabnya bejana berserker di lapisan pertama, keterampilan di lapisan kedua, dan bahkan gulungan kuno di lapisan ketiga semuanya palsu. Peta itu adalah satu-satunya hal yang bisa kulihat. Kakak tertua saya mengasingkan diri untuk menjernihkan pikirannya dan memahami makna penciptaan. Mungkin keterampilan yang ia peroleh hanyalah sebagian darinya. Mewujudkan adalah makna sejati dari penciptaan. Aku penasaran apa yang didapatkan kakakku yang kedua dari kamar guru. Dia memilih menanam tanaman-tanaman itu karena jika dia menanamnya sendiri, itu juga merupakan bentuk mewujudkan sesuatu. Dia mewujudkan kehidupan dan menggunakan metode ini untuk melatih pikirannya dan untuk memahami hal ini. Adapun kakak laki-laki saya yang ketiga, dia tertidur setelah mabuk. Mabuk adalah sebuah proses, dan dia bermimpi ketika tertidur. Itu adalah awal dari pelatihan pikirannya. Bermimpi juga bisa berarti menciptakan mimpi. Suming kini mengerti. Ia bergidik. Pada saat itu, ia melihat dunia bersinar terang di kejauhan. Matahari terbit di cakrawala. Matahari menerangi daratan dengan kehadiran yang tak terlukiskan dan mengejutkan. Angin bertiup dengan kecepatan sedang dan mengangkat rambut Suming.
Sinar matahari menyinarinya dengan beberapa nuansa warna yang berbeda. Suming perlahan menoleh dan memandang ke puncak gunung yang kini diterangi sinar matahari. Ia samar-samar melihat seorang lelaki tua berdiri di sana. Lelaki itu sedang memandang matahari terbit di cakrawala sementara pakaiannya berkibar tertiup angin. "Tuan," gumam Suming. Kata-kata yang diucapkan Tian Xiezi kepadanya hari itu kembali terlintas di benak Suming. "Jika kau menerimaku sebagai gurumu, maka suatu hari nanti kau akan mengerti bahwa klan langit beku bukanlah apa-apa." Suming memejamkan matanya dan membenamkan dirinya dalam pemahamannya sendiri tentang kata-kata tersebut. Waktu berlalu perlahan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, saat matahari terbit dan terbenam, Suming duduk di peron dan tetap tak bergerak di tengah angin dan salju.